Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Oh ya teman-teman, maaf ya di sini suaranya agak bising karena di rumah Kak Wafik sedang hujan. Tidak apa-apa ya. Di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Nah, ini adalah beberapa cenderamata berbahan magnet, teman-teman. Ada yang berbentuk monas, perahu, dan lain sebagainya. Apakah kamu pernah melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Iya, saya pernah membeli cenderamata yang terbuat dari magnet. Seperti cenderamata yang dapat ditempelkan di kulkas tempat dapur saya, misalkan saja seperti itu. Lalu percobaan sifat-sifat magnet, tujuannya mengidentifikasi sifat-sifat magnet, alat dan bahan, sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, bolpen, dan kertas. Langkah-langkahnya ada 8. Kalian bisa mendekatkan kedua ujung kutub magnet. Lalu mendekatkan dengan penjepit kertas, dengan pensil, dengan peniti, bolpen, dan lain sebagainya. Lalu kalian tulis dalam tabel ini. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat magnet, bahan dan alatnya seperti pada keterangan tadi ada magnet, peniti, jepit kertas, bolpen, pensil, dan kertas. Lalu langkah-langkahnya sama seperti di halaman sebelumnya, teman-teman. Di sini tidak bisa disingkat. Maaf ya, Kak Wafik tidak bisa memperkecil karena pada keterangan di halaman 26 itu juga panjang-panjang. Hasil percobaannya ketika mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet hasilnya tidak saling menempel. Lalu ketika mendekatkan kutub yang berbeda hasilnya saling menempel. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas hasilnya menempel, dengan kertas tidak menempel, dengan pensil tidak menempel, dengan peniti menempel, dengan bolpen tidak menempel, dan dengan selembar kertas itu juga mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas itu menempel, teman-teman. Jadi magnet dipisah oleh selembar kertas. Maksud nomor 8 seperti itu. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa magnet dapat menempel dengan magnet lain yang berbeda kutub. Magnet dapat menarik benda-benda logam dan magnet dapat menembus medium yang tipis seperti kertas. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat antara lain memiliki gaya tarik, memiliki dua kutub, kutub senama tolak-menolak, kutub yang berbeda tarik-menarik, kutub tidak senama tarik-menarik, maksud Kak Wafik ya, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu adalah sifat dari magnet. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap, huruf besar,
tulislah alamat secara lengkap dengan mencantumkan kode pos, lalu menggunakan alamat sekolah juga, tulis tujuan mengikuti klub, tanda tangan disertai nama lengkap. Nah, di sini ada nama lengkap, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat sekarang, dan kode pos. Lalu ada hobi juga teman-teman. Hobi kalian itu apa? Nah, dengan cara mengetahui hobi, maka seorang panitia akan mengetahui bakat seseorang, misalkan saja seperti itu. Ini hanya contoh ya. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Karena agar tidak terjadi kesalahan saat mengisi formulir tersebut. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Nama lengkap, tempat tanggal lahir dan kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat rumah, dan alamat sekolah. Lalu tujuan mengikuti maksud saya mengikuti klub sahabat pena negara ASEAN tersebut. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Agar informasi dari klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN dapat dikirimkan kepada kita melalui alamat rumah atau alamat sekolah. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, pihak pengelola klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN akan sulit mengirimkan informasi kepada kita, teman-teman. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada saat mengisi formulir tersebut? Agar alamat kita lebih mudah ditemukan. Karena kode pos menunjukkan kode dari sebuah area tertentu. Ayo berlatih senam irama. Apa sih itu senam irama? Nah, senam irama biasa disebut dengan senam ritmik. Suatu gerakan senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik. Senam irama dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat. Gada, simpai, tongkat, bola, atau pita sering digunakan pada saat senam ini. Yang pertama, langkah biasa. Berdiri dengan sikap tegak dan rileks, langkahkan kaki ke kiri dan depan dan kedua lengan diayunkan di samping badan. Langkah kaki ke depan dan jatuhkan pada tumit. Melanjutkan langkah dengan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Lalu ada langkah rapat. Nah, langkahnya seperti jalan kecil itu ya teman-teman. Bersikap tegak dan rileks. Dan ini bisa kalian lihat sendiri keterangannya ya teman-teman. Nah, untuk PJOK, untuk kelas 4, Kak Wafik sediakan video sendiri teman-teman ketika kalian tidak pakai buku ini untuk PJOK-nya. Ketika pakai semangat berolahraga, Kak Wafik sudah sediakan. Kalian bisa lihat di playlist ya, atau di channel Kak Wafik. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini, yaitu percobaan magnet dan pengisian formulir dan juga senam irama. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Semua alhamdulillah saya pahami dengan baik. Tidak ada yang tidak saya pahami dengan baik, misalkan saja seperti itu. Rencana untuk membuatmu lebih paham, saya akan mencari tahu lebih dalam dari sumber beragam agar pengetahuan saya beraneka ragam, misalkan saja seperti itu. Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kehidupan sehari-hari? Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya saya jadi tahu tentang senam irama atau senam ritmik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kak Wafik sediakan video lanjutan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.